pemerintah Indonesia membuat aplikasi Peduli Lindungi itu adalah justru untuk menangani COVID dengan sebaik-baiknya. Mungkin lalu dianggap melanggar HAM karena misalnya orang yang terpantau COVID melalui Peduli Lindungi lalu diketahui bahwa dia lalu dilarang menuju suatu tempat, dilarang berdekatan dengan orang lain dan sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM. Tapi harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID. Itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Misalnya kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan paling bawah bersama Iran, Kolombia, ya, Meksiko, Brasil, itu yang paling jelek gitu. Indonesia jauh di atas itu gitu. Di ASEAN nomor 1 Indonesia gitu. Pak Erlangga, Menteri Perekonomian, pernah menyampaikan presentasi di dunia Indonesia dalam aspek tertentu penanganan COVID itu ranking 4 gitu. Jadi udah bagus lah Peduli Lindungi itu, bahwa ada yang merasa terganggu karena kalau mau masuk mall harus di di scan, kemudian diketahui lalu dibatasi gerakannya, ya itu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam rilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara termasuk Indonesia, aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk melacak kasus COVID-19 disebutkan melanggar HAM, terutama terkait dengan privasi data penduduk. Peduli Lindungi memang mewajibkan individu untuk check-in di aplikasi tersebut sebelum memasuki ruang publik, seperti salah satunya mall. Lalu bagaimana respon dari pemerintah Indonesia? Tadi kita sudah melihat bersama respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu bagaimana pula tanggapan ataupun pengamatan dari pakar keamanan siber? Kita akan bahas dalam Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Kami sudah tersambung dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, selain itu juga ada Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Assalamualaikum, Prof. Siti. Waalaikumsalam, Mbak Maya. Baik, dan ada juga pakar keamanan siber, Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas Pratama. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, saya ingin ke Prof. Siti terlebih dahulu terkait dengan yang disampaikan, tudingan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bagaimana kemudian pemerintah merespon hal tersebut, Prof? Terima kasih, Mbak. Jadi kita perlu melihat report ini sebagai sesuatu yang sebetulnya sama dengan report yang lain ya. Itu menjadi satu kebijakan dari pemerintah Amerika untuk mengeluarkan suatu report ya, dan tentu saja pemerintah Indonesia melihat atau menanggapinya itu sebagai suatu report gitu, sehingga sebetulnya tidak terlalu memiliki political obligation ya, dan juga saya menyitir dari Ketua Komnas HAM kita ya, tidak ada moral base sebetulnya bagi Indonesia untuk melihat itu sebagai sesuatu yang perlu direspon terlalu berlebihan. Ya. Jadi tentu ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika memang secara reguler merilis ya, laporan-laporan dari kinerja HAM dari beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, tentu saja pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang lebih kuat ya, bahwa apa yang ditulis itu sesungguhnya kita sudah melaporkan seluruhnya kepada Dewan HAM ya, di PBB dengan mekanisme
mekanisme multilateral yang memang secara politik memang mengikat gitu ya di dalam relasi multilateral kita. Saya kira demikian, Mbak. Baik, saya selanjutnya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, kita tahu bahwa pengelolaan dari Peduli Lindungi ini ada di Kementerian Kesehatan, namun pengawasannya ada di Kementerian Kominfo. Tanggapan dari Kominfo sendiri seperti apa terkait dengan adanya laporan dari Departemen Luar Negeri AS ini? Ya, baik. Jadi memang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang, bertugas, berfungsi mengawasi pengelolaan atau penyelenggara sistem elektronik. Ya, dalam hal ini Kemenkominfo tentu mengawasi bagaimana Kemenkes mengelola aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sejauh ini kita tidak menemukan katakanlah penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi. Biasanya kalau ada persoalan dalam pengelolaan satu sistem elektronik, maka kami akan memanggil penyelenggara sistem elektronik untuk menjelaskan kenapa ini terjadi. Sampai hari ini kami tidak pernah memanggil Kemenkes, ya, karena memang sejauh ini kita melihat pengelolaan sistem elektronik aplikasi Peduli Lindungi ini sesuai dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang baik. Ya, kami misalnya betul-betul memantau ya bahwa untuk memasukkan data pribadi misalnya ada concern di situ, artinya melalui persetujuan orang yang akan mengakses aplikasi tersebut. Ya, kemudian juga perlindungan datanya ini berlapis. Ada 3 lapis ya, ada di aplikasinya sendiri ya, kemudian juga ada di pusat data nasionalnya begitu, atau data nasional atau infrastrukturnya begitu, dan yang ketiga di enskripsinya. Nah, jadi sejauh ini tidak ada yang seperti dituduhkan ya atau diduga oleh pemerintah Amerika Serikat ya bahwa ada persoalan dengan perlindungan data pribadi di aplikasi Peduli Lindungi. Baik, jadi Kominfo melihat pengelolaan dari aplikasi Peduli Lindungi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sudah berjalan dengan baik. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Mas Pratama. Kita tahu bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini disediakan begitu untuk memantau penyebaran COVID-19. Mas Pratama sendiri, apakah melihat tudingan yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS ini sesuatu yang beralasan? Ya, menurut saya memang harus dicek sih ya, itu sumbernya dari mana begitu. Karena agak aneh ketika dibilang aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar HAM. Mungkin perlu saya jelaskan. Pertama, fungsi aplikasi Peduli Lindungi ini ada 3 sebenarnya. Digunakan untuk melakukan screening, digunakan untuk tracing, dan digunakan untuk menjaga protokol kesehatan di masyarakat begitu. Memang tadi Pak Usman menyebutkan ada pengumpulan data di sini gitu. Dikumpulkan data supaya apa? Supaya mudah untuk deteksi, untuk tracking, untuk tracing begitu. Tapi yang jadi masalah adalah data ini kan tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Tidak digunakan untuk pemilu, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif begitu, tapi malah digunakan untuk menunjang aktivitas-aktivitas masyarakat di area publik yang perlu diawasi, misalkan untuk mengawasi wilayah perdagangan baik tradisional maupun modern, untuk pariwisata, untuk kantor pekerjaan, transportasi, pendidikan, keagamaan dan lain-lain begitu. Jadi agak aneh ketika dibilang bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar HAM. Memang beberapa kali ada isu masalah security di sana. Kita tidak bisa bohong, tetapi kita tahu bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman gitu. Kita lihat di Amerika pun banyak aplikasi-aplikasi nggak secure. Kita lihat ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain. Emang mereka benar-benar secure? Enggak juga gitu. Terus kalau kita berbicara masalah pengumpulan data, banyakkan mana data yang dikumpulkan Facebook sama data yang dikumpulkan oleh Peduli Lindungi, ya jauh lebih banyakkan mereka gitu. Dan penggunaannya sudah jelas mereka pernah terjadi insiden misalnya Cambridge Analytica gitu. Itu skandal yang cukup besar sekali itu gitu. Itu jadi kalau kita lihat sebenarnya
Eh, Tadi saya agak Rohaini ini sahabat saya gitu. Tadi dibilang tidak perlu direspon. Kalau menurut saya respon aja Bu gitu. Kita balas ini merugikan Indonesia kalau menurut saya ini gitu. Nah, sewenang-wenang ngomong Indonesia kayak gini. Kalau kita diem, kita ini dianggap negara yang nggak punya kedaulatan gitu. Kita nggak punya power gitu. Orang Anda salah kok. Kalau perlu kita duduk, mana LSM yang melaporkan gitu. Kita challenge aja. Peduli Lindungi itu sistemnya itu sudah mengikuti standar prosedur yang diberikan oleh WHO gitu. Di WHO itu ada namanya joint statement untuk data protection and privacy gitu. Semuanya ikutin itu loh gitu. Kalau misalkan standar yang digunakan WHO itu dianggap melanggar hukum, berarti WHO melanggar HAM dong. Gitu. Ya kan, kalau WHO melanggar HAM, kenapa Amerika ngomong sama Indonesia? Ngomong aja sama WHO, WHO Anda melanggar HAM loh. Nggak gitu aja. Gitu. Jadi menurut saya agak kurang benar begitu. Dan dari sejarahnya kalau kita mau cek ya gitu dalam laporan spesial prosedur mandate holder gitu. Indonesia itu cuma dilaporkan sekitar 19 kali pelanggaran HAM. Amerika dilaporkan 76 kali gitu. Ahmad Edet juga pernah bilang seperti itu. Jadi lebih banyak mereka melakukan pelanggaran HAM gitu. Jadi sebelah mananya Peduli Lindungi ini melanggar HAM, saya juga agak kurang ngerti gitu. Kecuali kalau berbicara masalah security gitu ya, ada isu masalah keamanan, oke kita bicara. Tapi kan tidak melanggar HAM. Semua sistem pasti tidak ada yang benar-benar aman 100%. Kita lihat memang kebocoran banyak di Indonesia gitu. BPJS Kesehatan, Bukalapak, Bhinneka, Tokopedia, BRI Live banyak gitu. Tapi apakah itu melanggar HAM kan enggak? Gitu Mbak menurut saya. Baik Mas Pratama, jadi tuduhan tersebut sebetulnya bisa dipatahkan begitu dan harus ada respons serius juga dari pemerintah Indonesia. Saya ingin Prof. Rohaini juga menanggapi pernyataan dari Mas Pratama tersebut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan Peduli Lindungi tidak melanggar HAM. Kami masih tersambung bersama dengan narasumber kami. Saya ingin kembali menyapa narasumber kita. Saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, tadi muncul dorongan dari masyarakat untuk kemudian men-challenge laporan ini bahwa dibuktikan hal tersebut tidak benar, tidak ada pelanggaran HAM. Bahkan pada siang hari tadi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa ia berharap pemerintah bisa membuktikan secara konkret dengan metode yang paling mudah. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Usman sendiri? Iya, saya kira kita sudah merespons ya. Kemenkes sudah merespon lewat juru bicara Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian juga Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD juga sudah merespons. Jadi kita menganggap ya sudahlah kita respons begitu ya. Tetapi kalau ada dorongan-dorongan untuk melakukan langkah-langkah lebih dari sekedar merespons, ya tentu kita harus diskusikan, harus pikirkan ya. Tetapi menurut kami ya, menurut kita ini sudah cukup begitu ya, sudah cukup karena pertama kita memang kalau mau merespons harus tahu juga, kalau tadi disebutkan metodologinya, metodologi sehingga pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan statement itu juga kan harus kita ketahui dulu. Ya kalau mendapat laporan LSM, misalnya siapa LSM-nya, kemudian juga bagaimana mereka bisa melaporkan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa ada pelanggaran HAM di kasus Peduli Lindungi, apa buktinya begitu. Jadi justru saya kira pembuktian itu justru harus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat atau LSM-nya ya. Kita saya kira tidak perlu membuktikan itu begitu. Dan ini kan sudah kita buktikan sebetulnya.
Ya tadi saya sudah membuktikan, saya sudah sampaikan bahwa Kemenkominfo yang bertugas mengawasi pelaksanaan atau pengelolaan atau penyelenggaraan sistem elektronik sudah menyampaikan bukti-bukti begitu ya, walaupun dalam lisan ya, ini tidak ada penyalahgunaan data pribadi misalnya untuk kepentingan tertentu atau kebocoran ya, dan sudah dijelaskan juga dengan bukti-bukti yang sangat konkret oleh Kemenkes, oleh Menko Polhukam juga, misalnya sudah berapa banyak masyarakat yang mengakses aplikasi Peduli Lindungi itu kan juga bukti sebetulnya bahwa tidak ada ya, masyarakat justru malah suka ya, senang dengan adanya aplikasi itu karena justru bisa melindungi mereka dari terjangkit COVID, katakanlah seperti itu. Respon sudah dikeluarkan tidak hanya oleh Kominfo tapi kemudian Kemenko Polhukam dan bahkan juga Kementerian Kesehatan. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Prof. Ruhaini, apakah ini juga kemudian perlu disampaikan responnya terhadap masyarakat dunia, dibantah atau dipatahkan dari laporan tersebut, Prof? Jadi begini Mbak Maya ya, sebetulnya di dalam draft aslinya, ya itu translasinya itu bukan pelanggaran HAM di Indonesia loh ya. Jadi judulnya itu adalah country report ya, country report on human rights practices in Indonesia. Nah kebetulan di poin F itu ada tentang masalah privacy. Nah di disitulah kemudian dituliskan, saya baca ya teksnya itu ada. Di situ pun sebetulnya tidak ada yang mengatakan bahwa Peduli Lindungi itu melanggar HAM. Yang ada itu adalah NGO expressed concern about what information was gathered by the application and how this data was stored and used by the government. Itu sebetulnya. Jadi kami juga di KSW itu sedang mencari sebetulnya sumber masalah kegaduhan ini di mana gitu. Karena sebetulnya tidak ada statement yang mengatakan bahwa Peduli Lindungi itu melanggar HAM. Yang ada adalah bahwa di dalam laporan itu disebutkan bahwa beberapa LSM itu mempertanyakan ya bagaimana data-data itu diambil oleh pemerintah di application itu ya, kemudian bagaimana itu disimpan dan bagaimana itu digunakan. Nah, jadi tidak ada juga LSM yang melaporkan Pak Usman. Jadi itu adalah sesuatu yang sebetulnya mungkin ada di dalam percakapan kita dan juga ada di media kita, dan kita sebetulnya sangat terbuka, tidak masalah gitu loh. Nggak di Indonesia bahwa LSM itu memberikan masukan, LSM itu menyampaikan concern itu pemerintah sangat terbuka gitu. Nah sebetulnya yang harus kita luruskan adalah bahwa laporan itu bukan laporan pelanggaran HAM di Indonesia ya, itu laporan tentang praktek practices, human rights practices in Indonesia. Nah oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini sebetulnya kami juga ingin menyampaikan gitu bahwa sebetulnya report itu tidak di dalam tone pelanggaran HAM ya, itu adalah sesuatu yang itu dipertanyakan dan oleh LSM, dan kita biasa kan itu memang kita sangat terbuka ya dengan teman-teman LSM dan bahkan juga dengan lembaga negara seperti Komnas HAM. Jadi sebetulnya yang harus kita kuatkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Usman, Mas Pratama, oke, kita akan respon itu dengan mempertanyakan kembali gitu. Tetapi sebetulnya yang lebih penting adalah pemerintah Indonesia melakukan self validation ya, bahwa kalau ini terkait dengan masalah HAM, tadi Pak Usman sudah menjelaskan, apakah itu boleh dilakukan misalnya pembatasan ya, itu sangat boleh karena itu untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu hak hidup dari masyarakat Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ICCPR pasal 4 yang kita sudah ratifikasi pada tahun 2005 misalnya, bahwa kebebasan individu itu bisa dibatasi karena ini adalah derogative rights. Pada saat memang ada sesuatu yang
lebih utama untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi itu sebetulnya ya yang terpenting tadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman, apa yang disampaikan oleh Pak Prof Mahfud, apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia itu sudah mewakili sebetulnya pendapat dari pemerintah. Sebetulnya kita mempunyai self evidence sendiri kok sebetulnya untuk bisa menyampaikan kepada dunia bahwa apa yang dilakukan dengan Peduli Lindungi itu sudah sesuai dengan petunjuk dari guidance dari WHO, dan juga Mas Pratama tadi menyampaikan juga bahwa itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan tidak ada yang betul-betul secure. Nah, oleh sebab itu self evidence pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia sebagai right holder itulah sebetulnya yang lebih penting, dan tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa political obligation kita itu adalah memberikan report kepada PBB dan itu bisa diakses. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya kita mempertanyakan apakah yang ditulis oleh pemerintah Amerika itu one sided atau tidak, sebetulnya bisa disandingkan dengan laporan-laporan resmi kita kepada Dewan HAM di PBB. Demikian Mbak Maya. Baik, jadi kita juga harus memahami begitu mana HAM individu dan juga mana HAM komunal begitu ya, Prof. Dan harapannya tadi respon yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah kementerian ini dapat meredakan keresahan yang sudah kadung muncul begitu di tengah masyarakat. Saya ingin kembali ke Pak Usman terkait dengan pengembangan dari aplikasi Peduli Lindungi ini ke depannya begitu akan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo dan bagaimana pula koordinasinya antara Kominfo dengan Kemenkes kemudian juga mungkin dengan BSSN? Iya, koordinasi terus berlangsung dan pengawasan juga terus berlangsung, dan seperti saya sampaikan tadi sejauh ini pengelolaannya ini sangat baik. Aplikasi Peduli Lindungi manfaatnya juga bisa kita rasakan ya. Jadi ya kita terus melakukan koordinasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini Kemenkes, dan juga berkoordinasi dengan BSSN. Ya, ada BSSN ini yang bertanggung jawab untuk security-nya. Jadi ini artinya apa? Bukan karena ada laporan ini kemudian kita berkoordinasi. Tidak, ini sistem yang sudah berjalan, prosedur yang sudah berjalan jauh sebelum ada kasus ini, dan ini rutin kita lakukan begitu. Ya. Baik, terakhir mungkin Pak Usman, karena harus pamit di segmen ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ataupun pemberitaan ini? Ya, saya kira masyarakat Indonesia malah tadi ya seperti disampaikan Mas Pratama ini kan mendorong ya kita untuk merespons ya secara keras begitu apa yang diberitakan atau dilaporkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi saya kira dengan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu Kemenkes, Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, juga KSP dan para pengamat ya atau ahli-ahli cyber, ini sudah cukup, saya kira sudah cukup menjelaskan, mudah-mudahan bisa menenangkan masyarakat ya bahwa tidak ada pelanggaran HAM. Kalau itu memang diberitakan pelanggaran HAM, tidak ada penyalahgunaan data pribadi, dan proteksi yang diterapkan di aplikasi Peduli Lindungi ini berlapis ya, sekurang-kurangnya 3 lapis. Jadi masyarakat saya kira tidak perlu terganggu lagi dengan adanya laporan itu, karena pemerintah sudah menjelaskan apa adanya, apa yang sebetulnya terjadi. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo sudah bergabung di Indonesia Bicara. Kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan Prof Siti dan juga Mas Pratama, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Baik pemirsa, kita lanjutkan Dialog Indonesia Bicara dengan pembahasan aplikasi Peduli Lindungi tidak melanggar HAM. Kita kembali terhubung dengan Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli utama KSP, dan pakar keamanan siber ada Mas Pratama Persada. Saya ke Mas Pratama kembali. Mas, jika kita mengingat kembali begitu proses perjalanan dari aplikasi Peduli Lindungi, sebelumnya juga ada e-hack begitu, yang kemudian disempurnakan. Bagaimana Mas Pratama melihat perjalanan ataupun upaya perbaikan sistem dari e-hack dan juga Peduli Lindungi? Oke, sebelum saya menjawab itu mungkin saya mau menanggapi Prof. Ruhaini dulu sebentar ya Mbak ya. Silakan. Tadi ketika dibilang bahwa tidak ada kata-kata pelanggaran HAM, sebenarnya kalau kita lihat dokumennya dari US Embassy itu reportnya adalah tentang ini laporan negara tentang praktik hak asasi manusia tahun 2021 negara Indonesia. Jadi ini laporan negara Amerika tentang praktek hak asasi manusia tahun 2021 di Indonesia. Dan kalau kita lihat di dalamnya memang informasinya rata-rata informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia gitu, termasuk laporan pembunuhan di luar hukum, pasukan keamanan yang sewenang-wenang, penyiksaan oleh polisi dan lain-lain begitu. Nah, kemudian di bagian 1, section 1 itu ada poin menghormati integritas orang. Nah, Peduli Lindungi masuk dalam poin F. Poin F ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah gangguan secara sewenang-wenang atau melalui hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya kita melihat oh jadi Amerika ini mengelompokkan aplikasi Peduli Lindungi ini adalah tindakan secara sewenang-wenang gitu, yang melalui hukum yang melakukan pelanggaran privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Di situ sebenarnya awalnya begitu, sehingga banyak orang bilang bahwa oh Amerika ini bilang bahwa Peduli Lindungi ini dibilang Amerika melanggar hak asasi manusia yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang cukup jelas tertulis di situ di poinnya. Walaupun tadi Prof. Ruhaini sudah mengatakan bahwa kalau kita lihat teks dari Peduli Lindunginya gitu, memang tidak seperti kelihatan menjudge bahwa Peduli Lindungi ini melanggar HAM secara terus terang begitu. Tapi poin ini masuk di dalam poin F, yaitu gangguan secara sewenang-wenang atau melalui hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Peduli Lindungi. Memang prosesnya sangat panjang sekali ini Peduli Lindungi ini gitu. Dan ini tidak mudah gitu. Mulai dari pembuatan aplikasi yang sederhana, kemudian track menggunakan Bluetooth, akhirnya digunakan untuk e-hack Kementerian Kesehatan, kemudian sekarang digunakan untuk sertifikat vaksin, akhirnya digunakan untuk mengakses ke fasilitas publik. Sampai saat ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Peduli Lindungi ini yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Misalkan kita mau nyari tempat vaksin yang paling dekat dengan tempat kita mana nih gitu. Sekarang kita bisa gitu. Nah, perkembangan teknologi ini juga dibarengi dengan beberapa isu masalah security. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu ternyata ada beberapa data dari Peduli Lindungi ini yang dilempar ke salah satu server yang ada di Singapura begitu. Kemudian juga sempat data vaksinnya Pak Jokowi juga bisa dilihat orang secara bebas begitu, sampai KTP-nya bisa dilihat begitu kan. Nah ini isu-isu yang ada di Peduli Lindungi gitu. Kemudian juga ketika saat ini ada sekitar 15 aplikasi yang tergabung dalam Peduli Lindungi ini yang bisa akses ke dalam aplikasi Peduli Lindungi ini gitu, yang beberapa aplikasi di dalamnya itu pernah mengalami isu kebocoran data gitu. Misalkan Tokopedia, ya kan? Tokopedia itu pernah dulu mengalami kebocoran data, Traveloka, Gojek begitu. Nah, ini mungkin yang menyebabkan orang jadi bertanya-tanya ini benar aman apa tidak sih gitu. Apalagi ketika kita melihat sistem e-hack. Sistem e-hack itu kan wajib hukumnya untuk digunakan ketika orang itu ketika masih rame-ramenya COVID ya gitu, ketika mau bepergian begitu, tidak peduli orang Indonesia atau orang luar negeri gitu, sehingga orang luar negeri pun harus menginstal aplikasi itu kalau mau bepergian di wilayah Indonesia gitu. Akibatnya apa? Orang Eropa, orang Amerika harus menginstal aplikasi ini
supaya bisa memenuhi syarat untuk terbang gitu. Nah, data-data mereka itu memang dilindungi oleh hukum yang ada di negara mereka. Misalkan di Eropa nih, ada General Data Protection Regulation gitu. Jadi dimanapun masyarakat Eropa berada, data pribadinya itu dilindungi oleh undang-undangnya mereka gitu. Nah, ketika kemarin sempat ramai ada 1,3 juta data e-hack Kementerian Kesehatan yang bocor gitu. Nah, isu ini jadi ramai sebenarnya di luar negeri gitu. Oh, di situ kan bukan hanya orang Indonesia, ada orang luar negeri juga gitu, ada orang Eropa juga, ada orang Amerika juga gitu. Nah, itu yang mungkin menyebabkan Peduli Lindungi ini dimasukkan dalam salah satu poin adanya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia gitu. Baik, semakin gitu jelas. Sih kalau menurut saya, Mbak. Baik, kita akan kembali perdalam terkait dengan hal ini. Apa kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat selaku pemilik dari data pribadi tersebut. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Saya akan langsung ke Prof. Ruhaini. Prof, tentu kita tahu bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan aplikasi Peduli Lindungi ini dan khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Namun Prof, apa yang menjadi rekomendasi KSP untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan perlindungan data pribadi? Oke, yang pertama saya ingin menjawab Mas Pratama ya. Silakan. Jadi sebetulnya heading di dalam F itu memang menjelaskan adanya gangguan ya arbitrter dan yang bersifat arbitrter juga di situ. Tetapi sekali lagi kepada publik kita juga perlu menyampaikan bahwa memang di situ tidak secara langsung, tidak secara teks menyebutkan bahwa Peduli Lindungi itu melanggar HAM. Itu penting gitu ya. Agar apa? Agar agar ini juga dipahami oleh masyarakat sampai kepada masyarakat bahwa sesungguhnya tidak segenting itu gitu loh. Bahwa kita mempunyai concern dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah Amerika tentu ada mekanismenya gitu. Kalaupun misalnya masyarakat sipil akan melakukan protes itu juga silahkan, tetapi pemerintah dan juga negara mempunyai mekanisme-mekanisme yang tentu saja kita sebagai anggota PBB akan menggunakan mekanisme multilateral ya untuk meluruskan ataupun juga untuk menyampaikan data-data yang sesungguhnya lebih komprehensif ya di dalam laporan-laporan tahunan kita, laporan-laporan periodik kita sebetulnya itu semuanya ada mekanismenya. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah ya tadi Pak Osman sudah menjelaskan bahwa dan Mas Pratama saya kira juga menekankan bahwa sebuah sistem perangkat sistem itu pasti terus-menerus harus dijaga, kemudian juga ditingkatkan efektivitasnya dan juga sekuritasnya. Dan ya tentu dari kantor staf presiden ya sebagai lembaga yang mengawal program prioritas dan juga program strategis presiden, salah satunya adalah penanganan pandemi ini adalah program prioritas ya, dari presiden dan juga program strategis dari presiden, dan oleh sebab itu ini sangat mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden. Dan apa yang tadi kita diskusikan sebagai sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat, tentu ini menjadi satu masukan, dan KSP memastikan bahwa proses koordinasi dengan KL terkait ya, ini terus dilakukan, bahkan itu termasuk juga dengan gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 ini terus-menerus secara dinamis, karena pandemi sendiri itu juga sifatnya sangat dinamis ya. Oleh sebab itu seperti juga tadi sudah kita diskusikan bahwa masalah pandemi ini juga menjadi tanggung jawab kita semuanya ya, dan masyarakat juga memiliki kewajiban sih tidak, tetapi masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis juga untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah. Mas Pratama, ini juga ada masukan yang menarik nih Mas, Mbak Maya juga ya. Ada beberapa masukan begini. Peduli Lindungi ini kan dianggap agak eksesif ya. Misalnya kita ke mall, itu kita sudah scan. Ketika kita masuk satu toko, kita di scan lagi.
nanti masuk toko lagi di scan lagi. Nah ini juga satu masukan yang cukup bagus ya, cukup konstruktif kepada pemerintah untuk mungkin menyederhanakan proses scan itu sehingga masyarakat itu tidak merasa seperti ada digital stalking kira-kira gitu, Mas Pratama. Tidak dibuntuti secara digital gitu ya. Mungkin hanya satu kali saja ketika masuk mall, kemudian setelah itu toh sebetulnya itu masih dalam satu lingkup yang tidak terlalu jauh. Jadi itu juga pernah disampaikan juga kepada kami sehingga kami juga menyampaikan itu sebagai satu masukan ya untuk nantinya Peduli Lindungi ini bukan semata-mata perangkat yang diciptakan oleh pemerintah, tetapi juga ownership-nya itu ada juga kepada masyarakat. Baik. Saya kira itu menjadi sangat penting yang saya sebut tadi sebagai self-validating ya, terhadap sesuatu yang itu mungkin akan dinilai oleh orang luar dengan penilaian yang berbeda, tetapi kita mempunyai satu self-validating yang cukup kuat dan kita confident bahwa itu akan mekanisme yang kita miliki itu akan bisa memenuhi kebutuhan kita dan tentu saja masukan dari para ahli seperti Mas Pratama dari masyarakat itu menjadi masukan yang konstruktif untuk pemerintah. Baik, jadi pemerintah berkeyakinan bahwa Peduli Lindungi ini memiliki banyak manfaat khususnya untuk tadi penanganan pandemi yang memang kita belum tahu usainya akan kapan. Saya ke Mas Pratama kembali. Mas Pratama, kita tahu ini memiliki manfaat. Tapi apa sebetulnya yang bisa masyarakat lakukan sehingga mereka tidak antipati terhadap suatu aplikasi namun juga tetap waspada begitu untuk melindungi data pribadinya? Oke, yang pertama adalah dari hasil dokumen negara Amerika itu kita nggak usah percaya lah gitu. Peduli Lindungi nggak seperti itu gitu. Yang kedua adalah memang ketika awal-awal Peduli Lindungi ini di develop gitu banyak kekurangannya. Tadi Bu Rahini bilang bahwa harus scan sana scan sini, sekarang sih enggak. Sekarang tinggal in sama out aja gitu. Kemudian juga location yang dulu jadi masalah utama karena kemana-mana kita harus on terus gitu, di tracking kita gitu. Sekarang enggak, kita hanya kita boleh mengaktifkan tracking location itu kalau hanya mengaktifkan aplikasinya saja gitu. Jadi sudah lebih bagus gitu. Dan kita tahu bahwa mungkin ini nggak disadari oleh pemerintah Amerika gitu. Ada 3.733.000 lebih gitu orang yang terdeteksi warnanya merah, hanya vaksin 1 kali dan dia mau masuk ke dalam fasilitas publik gitu. Dan tentu saja itu membuat yang lain nggak secure gitu sehingga bisa ditahan. Ada sekitar 538.000 orang gitu yang statusnya hitam yang belum vaksin gitu. Sehingga mengamankan masyarakat lain gitu, masyarakat yang sudah vaksin gitu. Nah, ini menurut saya hal yang cukup bagus begitu, tetapi tentu saja pengembangan sistem itu tidak bisa berhenti. Harus tetap di maintenance, keamanan harus tetap dijaga, tata kelola yang baik begitu sehingga masyarakat juga nyaman. Kan kita juga sering menerima laporan bahwa ini lelet banget nih gitu. Ketika mau masuk mall, mau scan ternyata nggak bisa gitu. Bahkan sampai down gitu sehingga mau masuk mall nggak jadi. Baik, sambungan kami terputus dengan Mas Pratama. Saya kembali ke Prof. Ruhaini. Prof, mungkin bisa dijawab secara singkat, jika kemudian nanti pandemi COVID-19 di Indonesia ini terkendali, lalu bagaimana dengan keberlanjutan dari Peduli Lindungi ini? Apakah akan terus dimanfaatkan begitu? Kalau kaitannya dengan masalah, karena ini kan memang dibentuk ya, karena ini kan dibentuk untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ya, dan efektivitasnya cukup bagus ya, dan tadi disampaikan Pak Usman bahwa Indonesia rankingnya cukup bagus juga, Mas Pratama juga menyampaikan demikian. Nah, tentu saja nantinya dengan efektivitas ini pemerintah nantinya akan memikirkan ya agar Peduli Lindungi ini juga dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan yang lain. Nah, karena bagaimanapun kan kita juga mempunyai beberapa masalah kesehatan ya yang sifatnya mungkin tidak pandemi mungkin ya, tetapi mungkin endemik misalnya, atau memang hal-hal yang memang itu memerlukan satu koordinasi dan juga membutuhkan satu data-data yang itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih efektif dan juga kebijakan yang lebih mempunyai daya penanganan yang lebih
immediate gitu ya, penanganan yang lebih cepat. Saya kira itu tentu saja dipikirkan juga untuk nantinya itu tidak kemudian setelah pandemi selesai kemudian itu tidak digunakan. Baik, karena sudah terbangun dengan jauh sangat lebih baik begitu dari awalnya. Terima kasih Prof. Siti Rohaini. Tambahan dikit lagi Mbak. Boleh, Yang penting kalau singkat saja. Tidak mau dianggap melanggar hukum gitu ya, jangan sampai data peduli lindungi ini digunakan untuk kepentingan politik gitu. Karena ini by name, by address, dan nomor handphone gitu Pak. Itu baru kita melanggar hukum beneran, melanggar HAM beneran tuh. Baik, itu harus dicetak tebal ya gitu ya. Terima kasih juga Mas Pratama Persada. Ya, saya setuju dengan Mas Pratama tentang itu. Baik, rasanya kita sepakat ya, tidak ada pelanggaran HAM dalam Peduli Lindungi, namun kita perlu memastikan bersama-sama bahwa ini datanya dipergunakan dengan baik, tidak ada penyalahgunaan di sana. Terima kasih Mas Pratama Persada dan juga Profesor Dr. Siti Rohaini telah bergabung di diskusi kita malam hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Baik, saudara, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, Televisi Republik Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa.